Halo teman-teman, ini ada pertanyaan dari Nur Mitswari. Bang, lagi belajar JavaScript. Supaya jadi bisa, gimana caranya belajar bang? Soalnya banyak banget pembahasan JS-nya. Oke, mungkin saya coba sharing pengalaman saya dulu, bagaimana memulai belajar JavaScript sampai dengan sekarang. Saya dulu di awal belajar JavaScript mulai dari memahami konsepnya dulu. JS itu digunakan di dalam website itu di bagian mananya saja. Ternyata digunakan untuk membuat tampilan website yang interaktif. Contohnya saat kita klik tombol simpan itu tidak ada loading di websitenya. Terus saat klik tombol pojok kanan bawah itu saat klik panah ke atas itu langsung naik dia ke atas. Nah, itu adalah salah satu efek dari jQuery. Bagaimana saya belajarnya dari awal, ya itu konsepnya dulu. Setelah itu saya belajar coding-codingnya. Saya mulai belajar JS-nya bukan dari JavaScript murni, tetapi mulai dari jQuery. Kenapa? Karena jQuery lebih mudah saya memahami bahasanya daripada JS. JS itu lumayan butuh waktu untuk belajarnya, sehingga saya belajar jQuery dulu. Setelah saya memutuskan untuk belajar jQuery, saya belajar mulai dari komponen-komponen yang ada di dalam jQuery. Contohnya seperti event trigger, children, parents, siblings, mengambil value di dalam sebuah input. Saat kita mengetik input, itu langsung ada apa yang kita input di atas atau di sebuah teks. Itu kalau tidak salah namanya binding. Itu. Nah, setelah saya belajar semua komponennya itu, nah di mana belajarnya? Saya belajar di Witri School. Kalau teman-teman sempat itu belajar jQuery-nya, semua komponennya. Setelah jQuery, belajar JS-nya kalau sempat. Setelah itu belajar untuk membuat tampilan dari jQuery. Seperti mengambil plugin jQuery dari date picker, time picker, slide. Nah, kalau di Bootstrap kan sudah ada slide, tetapi kita coba belajar mengambil slider dari plugin yang lain, kita terapkan di dalam sebuah website. Nah, setelah membuat itu, baru kita membuat sebuah tampilan website atau aplikasi website yang menggunakan jQuery. Contohnya, saat kita membuat POS, saat kita membrowse barang dan menambah barang, itu setiap row datanya itu tidak ada refresh halaman, tetapi langsung menambah baris di tabel belanjaannya tersebut atau keranjang belanja. Setelah itu terus diasah kembali bagaimana kita belajar menggunakan komponen-komponen dari jQuery sampai kita sudah fasih menggunakan jQuery. Saya juga belum fasih sampai sekarang, masih ada beberapa kondisi yang belum saya implementasikan jQuery. Mungkin teman-teman ada yang menemukan, silahkan share di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya share pengalaman saya mulai belajar jQuery sampai dengan sekarang. Harapannya teman-teman bisa lebih banyak mengetahui jQuery. Kalau ada ilmu baru silahkan share di bawah ya, di kolom komentar. Saya sangat menunggu itu. Oke, sekian saja dari saya. Thank you. See you on the next post.